Sangat luar biasa. Saya tercengang, Pak Burhan. Saya tercengang dengan sebuah fakta, jalinan fakta yang Pak Burhan sampaikan bahwa ternyata sistem demokrasi yang berjalan seperti ini itu arsiteknya adalah Bung Hatta. Dan itu saya anggap saya menjadi bagian dari anak muda sebuah inspirasi besar tentunya. Pertanyaan terakhir, Pak Burhan, melanjutkan dengan inspirasi di karya Bung Hatta yang kemudian bisa membuat sistem demokrasi di Indonesia saat ini berjalan. Apa pesan bagi generasi muda untuk bisa terus meneladani dan juga mendapatkan inspirasi untuk berbuat lebih banyak bagi bangsa ini dari pemikirannya Bung Hatta? Pemikiran Bung Hatta itu secara umum itu bisa diperas menjadi 3 intisari. Intisari yang pertama adalah keadilan. Jadi ini yang menjelaskan mengapa beliau sangat kekeh untuk membela dan memperjuangkan koperasi. Jadi, dan ini lagi-lagi diturunkan dari kritik keras Bung Hatta terhadap Barat, kapitalisme Barat yang dianggap melupakan prinsip keadilan. Jadi keadilan ini menjadi salah satu sokok guru pemikiran Bung Hatta yang saya kira penting untuk diteladani oleh kita, oleh politisi, oleh pengusaha, oleh anak muda gitu ya. Bagaimana keadilan itu betul-betul harus dijalankan. Yang kedua adalah persamaan. Itu yang tadi saya jelaskan, hilangnya 7 kata. Itu luar biasa loh. Sampai sekarang Bung Hatta itu banyak disebut oleh kelompok garis keras sebagai pengkhianat umat Islam. Tapi beliau ikhlas disebut demikian karena buat dia bukan soal 7 katanya itu, tetapi prinsip persamaan kewargaan yang harus tetap dijalankan, digaransi oleh negara ya. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir adalah demokrasi. Jadi kalau mau diringkas ya 3 ini. Pemikiran Bung Hatta dalam banyak karyanya, termasuk tulisan-tulisan para pengkaji Bung Hatta, tidak bisa dilepaskan dari keadilan, persamaan, dan demokrasi. Nah 3-tiganya ini itu masih relevan sampai sekarang. Ya. Jadi masih relevan. Jadi betapa cinta seorang Bung Hatta kepada Republik ini, bahkan ketika suka diledek sama Bung Karno kapan menikah. Beliau kan nikahnya agak lambat ya. Dia bilang saya menikah setelah Indonesia merdeka dan dia tunaikan itu. Dia menikahnya sekian bulan setelah Indonesia merdeka. Jadi karena beliau pengen Indonesia yang beliau cintai itu betul-betul merdeka dulu, dibidani langsung sama Bung Karno dan Bung Hatta lewat proklamasi 17 Agustus, baru kemudian dia merasa boleh atau berhak untuk memikirkan dirinya sendiri. Itu betul-betul luar biasa itu. Dan tentu yang lain banyak ya, selain 3 yang tadi saya sebut. Kalau kita teladani dari pemikiran-pemikiran Bung Hatta, beliau figur yang Mr. Getting Done gitu ya, apapun yang dia pegang itu dia jalankan. Jadi Bung Karno itu selalu nyaman karena beliau merasa apapun yang beliau sampaikan oleh Bung Karno itu bisa diterjemahkan tuh dalam rencana kerja yang luar biasa matang. Jangan lupa sekali lagi, keberhasilan Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda melalui konferensi meja bundan, Bung Hatta juga. Lagi-lagi tadi, jadi Bung Hatta mampu menangkap spirit intisari pemikiran Bung Karno dan menerjemahkannya dalam kebijakan. Jadi ini juga nilai-nilai yang menurut saya penting untuk diserap atau diteladani oleh kita ya. Jadi politisi itu ya jangan hanya ngomong ya. Politisi itu juga harus mampu bekerja dalam senyap, dalam kesunyian gitu ya. Jadi lihatlah Bung Hatta itu. Beliau mampu menurunkan gitu ya gagasan-gagasan besar, baik gagasan besar dirinya atau gagasan besar Bung Karno dalam rencana kerja yang betul-betul hands on gitu ya. Jadi ini yang menurut saya penting untuk diteladani kita semua, dan menurut saya kita beruntung punya bapak bangsa Bung Hatta yang selama ini berkat gitu ya duo ya, dinamik duonya dengan Bung Karno melahirkan Indonesia, dan kita semua tentu punya kewajiban dan tugas untuk melanjutkan cita-citanya.